Mereka bertanya kepadamu, kepada Nabi Muhammad SAW, tentang apa yang mereka nafkahkan. Ya. Jadi ada sahabat bertanya kepada Nabi, apa itu yang perlu dikeluarkan, ya. Apa yang perlu dinafkahkan. Ya. Jadi ini bukan berarti nafkah buat istri doang, bukan itu. Dia mengartiin yumfikun ini, madza yumfikun. Itu yumfikun itu infak, pengeluaran, ya, pengeluaran. Ya. Memang di bahasa kita kadang-kadang kalau nafkah itu cenderung buat istri. Ya inilah terjemah Departemen Agama. Maksudnya sih mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka keluarkan, ya. Apa yang mereka keluarkan untuk sedekah misalnya, ya. Nah Allah suruh jawab ini, kul, begitu, jawablah, ma anfaqtum min khairim falil walidain, apa saja. Nah ini ma di sini, ma anfaqtum, kalimat ma memang menunjukkan apa saja, ya. Jadi kalau begitu di dalam kita bersedekah apa aja boleh, yang penting kan bermanfaat. Mau banyak mau dikit boleh, mau baru mau bekas boleh, mau kita seneng sama ini barang, mau kita nggak seneng sama ini barang boleh. Yang penting masih bermanfaat buat yang nerima. Baju bekas, kain bekas kasih orang, orang masih cocok, masih pas untuk memakainya, kenapa tidak? Ya, artinya itu tetap termasuk ma'amfaktum, apa aja, begitu, ya. Berbeda dengan zakat. Maka ini ulama tafsir mengatakan ini ayat bukan menceritakan tentang zakat, ya, apalagi nanti kan diberikan kepada lil walidain, buat orang tua. Orang tua nggak berhak menerima zakat karena kewajiban kita memberi nafkah kepada dia. Kalau dia miskin, kalau dia kaya, dia bisa memberi nafkah sendiri. Jadi ini ayat tentang sedekah. Maka jawablah apa saja harta yang kamu nafkahkan, yang kamu keluarkan, hendaklah diberikan kepada ibu bapa. Ya, sedekah kepada ibu bapa ya keren, kepada mertua ya keren, saudara-saudara. Ya. Jadi masih punya ibu bapa sederhana, kita ada duit ya bagi. Tapi kalau ibu bapak kita kaya, ya malah dibagi kita malah. Dia lebih sayang sama kita sebagai ibu bapak, lebih sayang kepada anaknya ketimbang kita sendiri si anak. Sayang kepada ibu bapak, itu memang nalurinya begitu. Ya, jaranglah bapak tuh kalau mampu minta sama anak, nggak bakalan. Malah dia mau bagi, ya, malah mau dibagi, saudara-saudara. Ya. Ini biasanya nih orang tua yang sederhana, butuh uang. Nah kita ini daripada lu sedekah sama orang lain, ya, mendingan namanya orang tua, begitu, ya. Jadi apa ajalah, sampai-sampai nih kalau zakat fitrah kan nggak boleh yang apek berasnya, nggak boleh yang uleran. Kalau sedekah boleh yang uleran, mungkin nanti mau digiling jadiin kue unti misalnya, bisa aja kan. Ya, orang masih mau, nih ada beras no kutuan, mau gak? Oh mau sini, gitu. Buat ayam ya udah, buat ayam masih lumayan. Jadi sedekah begitu. Kalau zakat fitrah, oh nggak bisa, nggak diterima. Ya, ada ayat berbunyi wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun. Janganlah kamu sengaja mencari yang jelek kamu jadikan zakat. Nggak boleh. Tapi kalau sedekah bebas. Jadi itu saudara-saudara, ya. Peraturan itu kalau sedekah lebih luas. Ya, jadi apa saja harta yang kamu nafkahkan, yang kamu keluarkan, hendaklah diberikan kepada ibu bapak. Ini ibu bapak ini orang-orang yang istilahnya patut diutamakan dalam bersedekah. Ibu bapak, kemudian kaum kerabat, bahkan sedekahnya itu kepada kaum kerabat pahalanya 2 kali itu. Pahala bersedekah, pahala menyambung silaturahim. Begitu. Dan semua orang kan punya kerabat. Kalau semua orang punya kerabat, masing-masing sedekah kepada kerabatnya ya rate semuanya. Ya, ini bukan monopoli, bukan sifatnya kekeluargaan, tapi kan orang kan pasti punya keluarga, ya, masing-masing. Kalau masing-masing bersedekah kepada keluarganya, ya akhirnya ya merata juga, pemerataan. Ya.
Jadi hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim. Nih, wal yatama ya. Anak yatim itu ya yang belum balik lah, ditinggal orang tua laki. Tapi aneh zaman sekarang katanya kalau ditinggal orang tua laki, ini anak masih bisa maju karena yang bimbing nyanya. Ya, kalau ditinggal sama nyanya, anaknya kucar-kacir. Kenapa? Bapaknya kawin lagi. Nggak urusin dah sama apa itu nyak kualon. Ya, repot saudara-saudara emang nih. Ada yang bilang begitu ya, walau alam lah. Baik. Jadi anak-anak yatim sedekah sama dia. Ya, 10 Muharram, kapan kedah. Kemudian orang-orang miskin, ya, wal masakin, begitu. Wabnis sabil, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, ya, diingin menempuh tempat tujuannya di tengah jalan kehabisan ongkos, ya itu boleh dibantu, begitu. Ya, maksudnya ini orang-orang yang diutamain ini nih, orang-orang yang diutamain. Sebetulnya sedekah sama orang kaya masih boleh dalam agama. Ya, walaupun dinumbang kuda, assalamualaikum misalnya, minta bantuan, masih boleh sedekah sama orang kaya. Tapi kalau zakat nggak bisa, begitu. Nah ini disebut adalah orang-orang yang diutamakan. Utamakanlah mereka ini. Ya, orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan, begitu. Kemudian, dan apa saja kebajikan yang kamu buat, wa ma taf'alu min khairin. Ini kalau kita bandingkan tuh dengan di atas. Tadi kan ma anfaqtum min khairin. Itu berkenaan dengan harta. Apa-apa yang kamu keluarkan. Harta lah, uang, sembako. Nah ini wa ma taf'alu min khairin, dan apa saja kebajikan yang kamu buat. Nah ini perbuatan. Jadi kalau begitu di dalam Islam bersedekah dengan harta, oke. Bersedekah dengan perbuatan juga oke. Kita punya kepandaian, kita bantu. Ya, misalnya begitu ada orang sedang apa, kita bantu. Itu sedekah juga itu. Itu juga perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu enggak mesti materi, uang, sembako, tenaga. Ya. Misalnya inti ngajarin orang, pokoknya macam-macam kebaikan. Apa saja tuh yang baik-baik, udah hebat banget di dalam Islam. Ya, sampai-sampai ada duri di jalanan kita singkirin, ada batu kita singkirkan, jangan sampai orang kesandung. Kebaikan. Nah ini Allah nyatakan wa ma taf'alu min khair itu. Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, apa aja, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Arti Allah Maha mengetahui bukan sebatas tahu doang udah, maksud Allah Maha mengetahui, Allah akan balas. Begitu. Jangan takut. Kebaikan kamu tidak disia-siakan oleh Allah. Yang penting kan memenuhi syarat, ya, ikhlas dan sebagainya. Jadi kata-kata khair bisa diartiin harta. Ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguhnya manusia sangat cinta kepada khair, kepada harta. Ada khair artinya kebaikan. Nah, dalam sembahyang jenazah kita bilang min akhlil khair, orang baik. Ya, tergantunglah susunannya kita lihat. Jadi kata-kata harta kadang-kadang diambil dari kalimat khair, karena kan harta itu bisa membawa kebaikan. Kalau kita pandai mengaturnya, ya bisa juga harta jadi bencana begitu. Tapi kecenderungan harta membawa kebaikan, maka disebutlah harta itu dalam bahasa Al-Quran khair katanya ya. Seperti ini tadi itu wa ma qul ma anfaqtum min khair. Khair itu harta. Kalau di sini wa ma taf'alu min khair, nah itu perbuatan baik. Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Kemudian saudara-saudara tadi tentang infak ya, tentang infak. Jadi infak itu pengeluaran. Ya, umum masih ada infak wajib, itu nafkah istri anak, ada infak sunat ya sedekah dan sebagainya.